Oke, kembali lagi bersama saya Giza di channel Giza Enza. Di video kali ini kita akan membahas tentang film berjudul The Confidence Man Japan The Movie. Jadi ini versi movie-nya. Jadi dulu udah pernah saya bahas juga yang versi spesialnya. Jadi ada drama, ada spesial, terus ada movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dan nanti sesekali saya akan meriak sedikit alur cerita tersebut. Dan seperti biasa ya, pattern di film ini itu sama kayak yang pendahulunya. Jadi saat kita nonton film ini, itu kita akan dibawa ke alur cerita yang mengalir terus sampai tahap akhir. Nah, pas udah sampai klimaks, itu langsung boom, plot twist yang sangat epic sekali. Dari situ kita bakal diperlihatkan point of view yang berbeda di film itu ya nanti. Pokoknya film ini bikin geleng-geleng kepala karena bakalan nggak terduga banget jalan ceritanya. Oke, langsung aja check this out. Jadi untuk main role di film ini itu masih sama, ada Dako, Boku-chan, dan Richardo. Awal cerita kita bakal diperlihatkan kenangan Dako bersama seorang pria. Mungkin ini pacarnya sih ya, karena tidak dijelaskan di awal cerita ini. Lalu scene pun berubah ke masa yang sekarang. Di sini kita diperlihatkan penipuan-penipuan para penipu kecil, dan di sini trik penipuan itu dihentikan sama Boku-chan. Jadi Boku-chan ini menstop para penipu-penipu ini. Dan di awal film ini ya, itu masih tahap perkenalan aja. Jadi cerita berlanjut ke scene Richardo di Okinawa. Tampaknya Richardo ini sedang liburan dan terlihat sedang mengawasi menggunakan kekeran. Terus lanjut ke scene Akaboshi. Jadi ini tokoh di versi dorama ya, jadi masih ada di film ini. Jadi dia adalah seorang mafia Jepang. Dan di sini tampaknya Akaboshi Ryosuke sedang bernegosiasi dengan seseorang dan menyuruh untuk menangkap Dako dan kawan-kawan. Nah, di sini mulai tuh alur cerita yang bakalan lurus terus sampai akhir. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di awal-awal cerita ini ya, Dako terlihat bakalan ditipu oleh si cewek ini. Tapi karena kita tahu kemampuan Dako yang sangat mantep lah ya di bidang tipu-menipu, Dako itu tahu kalau dia itu akan ditipu. Dan saat akan menasihati si penipu ini ya, dia malah kena marah. Lalu scene berlanjut ke markasnya Dako. Di sini ada Boku-chan dan Richardo. Dako pun membawa si penipu tadi ke markas, dan di sini Dako ingin si penipu ini menjadi anggotanya. Jadi di sini Dako menamakan si cewek penipu ini tadi Monako. Ingat-ingat ya, Monako. Ini adalah kunci di film ini. Awalnya Boku-chan menolak, tapi karena semua pada setuju, Richardo setuju, ya mau nggak mau Boku-chan harus nurut. Dan ternyata target penipuan di sini itu sudah dipersiapkan sama Dako. Target penipuan kali ini adalah permaisuri Hong Kong atau Korihime yang bernama Ran Ryu. Dan di sini dijelaskan kalau Ran Ryu ini tajirnya melintir. Dia punya satu aset yang sangat mahal, yaitu berlian ungu yang legendaris. Nah, di sini udah mulai menarik nih. Langkah pertama untuk mendapatkan informasi Korihime atau Ran Ryu, itu Boku-chan dan Monako disuruh berkeliling Hong Kong. Dan fakta yang ditemukan oleh Boku-chan dan Monako ini, itu adalah Ran Ryu itu punya mantan suami. Dan pertanyaan ini atau ide ini yang mencetuskan itu adalah si Monako. Keberadaan Monako pun di kelompok Dako ini semakin terlihatlah pengaruhnya. Dan informasi yang didapat di sini itu adalah Ran Ryu itu percaya sama ramalan. Oke, informasi yang pertama, Ran Ryu itu percaya sama ramalan. 1 bulan kemudian, rencana pun dimulai. Kali ini tempatnya ada di sebuah pacuan kuda. Karena Ran Ryu maniak sama ramalan, Dako sama Monako itu mencoba menyamar menjadi peramal. Singkat cerita, Dako ini mengatakan kepada Ran Ryu itu agar berhati-hati sama warna hijau. Dan benar aja ya, saat di jalan Ran Ryu itu mobilnya itu hampir menabrak
kurir dengan baju hijau, yang tentu saja itu semuanya sudah diset sama Dako agar Ranryu ini memakan umpan Dako ini. Di sini Dako sama Monako itu mencoba berbagai trik agar bisa dipanggil sama Ranryu. Jadi agak lama, tapi akhirnya Dako dan Monako ini akhirnya dipanggil sama Ranryu ke kediamannya. Hal mengejutkan pun terjadi di sini. Ternyata Dako ini ketahuan. Jadi Ranryu itu menganggap Dako ini adalah peramal palsu. Kenapa bisa ketahuan? Ternyata di belakang Ranryu itu ada yang namanya Jesse. Nah, pria ini ya yang ada di awal film. Jadi pria ini bernama Jesse. Tapi ternyata tidak terduga, Jesse ini malah membantu Dako dan membuat Dako ini dipercaya lagi sama Ranryu. Jadi bisa dibilang Jesse ini agak bijak juga, nggak mengatakan fakta yang sebenarnya kepada Ranryu. Karena sama-sama penipu ya kedua orang ini. Ya, jadi Jesse ini ternyata adalah mantan pacar Dako. Di sini Jesse mengajak Dako untuk bekerja sama, tapi ditolak oleh Dako. Karena sudah dipercaya sama Ranryu ya, kelompok Dako pun melancarkan umpan-umpan kepada Ranryu agar dimakan, agar bisa tertipu. Tapi sayang sekali tidak berhasil. Dan Dako itu menuduh kalau Jesse itu adalah biang yang menjadikan umpannya itu tidak berhasil. Tapi ternyata tidak ya, Jesse itu tidak merusak sama sekali umpan Dako. Jadi cuma tuduhan aja. Dan di sini Jesse memberikan sebuah surat yang dimana itu informasi tentang guru SMP Ranryu. Nah, esoknya ya, karena sudah mendapatkan informasi tersebut, Boku-chan sama Monako. Jadi di sini ya, di setiap film itu Monako selalu dilibatkan dalam pencarian informasi. Pokoknya Monako ini selalu dilibatkan terus. Dari sini diperoleh kalau Ranryu itu nggak membutuhkan apa-apa kecuali cinta. Dari sini kelompok Dako bisa dikatakan kalah sama Jesse. Tapi ternyata ya, Jesse itu juga belum bisa mendapatkan hati Ranryu. Jadi masih sama-sama belum berhasil nih kelompok Dako sama Jesse. Tapi di sini Jesse itu malah mengajak Dako untuk bekerja sama. Tapi di sini terlihat Dako itu tidak menolaknya. Lalu selanjutnya kelompok Dako ini masih melancarkan umpan-umpan kepada Ranryu. Tapi pada akhirnya ya, Ranryu itu membicarakan kehidupan pribadinya sama Dako dan Monako. Ini entah apa yang terjadi, tiba-tiba Ranryu itu membicarakan kehidupan pribadinya. Dan informasi mengenai kehidupan pribadi Ranryu, ternyata Ranryu ini masih ada hati sama suaminya. Dako bersama kelompoknya dan Monako merencanakan mempertemukan Ranryu dengan mantan suaminya. Tapi saat hari pertemuan, Ranryu melihat mantan suaminya ini malah sedang asyik dengan cewek lain. Karena sakit hati, Ranryu pun kembali ke Jesse. Di situ Boku-chan dan Monako itu melihat Ranryu dari jauh ya. Nah, saat Ranryu ini akan kembali ke Jesse di tengah jalan, itu di stop sama Dako. Dako pun mengeluarkan pistol ya. Dan saat menembak Ranryu, ternyata Jesse melindungi Ranryu. Sungguh scene yang dramatikal sekali kan. Nah, di sini Monako sama Boku-chan itu melihat dengan kepala sendiri Dako malah menembak Jesse. Jadi akhirnya Jesse itu dibawa ke rumah sakit bersama Ranryu. Tapi pada keesokan harinya, saat Ranryu bangun, itu berlian ungu yang ada di leher Ranryu sudah raib atau udah dibawa sama Jesse. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata ini adalah trik Jesse dan Dako. Jadi ternyata ya, Dako sama Jesse ini bekerja sama. Jadi triknya itu saat akan mempertemukan ya, itu kan nggak jadi karena suaminya malah main sama cewek lain. Itu ternyata udah di set sama
Dako dan Jessie, dia memberikan 3 miliar yen agar suaminya ini tidak menemui Ranryu. Jadi gitu ya kenapa suaminya malah main sama cewek lain, karena udah di set. Dan yang ternyata uang 3 miliar yen itu ternyata punya Jessie. Karena Jessie berpikir ini uang 3 miliar itu nggak seberapa dibanding harga berlian ungu yang legendaris itu. Jadi dia berpikir akan balik modal gitulah. Terus saat akan melarikan diri memakai helikopter, ternyata di dalam helikopter itu ada Akaboshi Ryosuke. Di sini Dako kaget dan Dako pun sadar di situ dia dihianati sama Jessie. Dengan kata lain, si Jessie ini adalah anak buah dari Akaboshi Ryosuke. Di sini kita diperlihatkan keadaan yang sangat tidak menyenangkan karena Dako udah mengkhianati kelompoknya. Dako pun dihianati sama Jessie. Terus juga kenapa Jessie ini bisa melihat pergerakan Dako bersama teman-temannya, yaitu karena ada pengkhianat di dalam kelompok Dako yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah si Monako. Ini makin seru aja nih di sini. Jadi Ranryu datang. Nah, 3 orang ini, Dako, Akaboshi, Ranryu, itu saling mengarahkan pistol. Tapi pada akhirnya Akaboshi ini bisa kabur dengan membawa berlian ungu milik Ranryu. Oke, itulah akhir dari cerita yang fana itu. Mungkin teman-teman berpikir ya, itu akhir yang sangat tidak menyenangkan. Tapi ternyata ini adalah plot twist yang sangat-sangat mantap banget sih. Ternyata ya itu sudah dipersiapkan dari awal. Jadi kita dibikin kembali ke alur cerita dari awal. Jadi cerita yang sebenarnya itu ternyata ya mangsa besar itu bukan Ranryu. Ternyata Dako dan kelompoknya ini itu menargetkan Jessie sebagai mangsanya. Jadi dari awal itu tujuannya ya untuk menipu Jessie ini, yang dimana Dako ini menggunakan Jessie untuk mengambil uang Akaboshi. Jadi emang dari awal Jessie sama Monako itu udah diincar duluan di Okinawa. Jadi di awal kita kembali ke awal film. Jadi saat Richardo di Okinawa itu Monako sama Jessie itu udah diincar. Terus Jessie ini pun di-hire atau dipakai sama Akaboshi untuk mengalahkan dan menangkap Dako dan teman-temannya. Terus saat dalam mendapatkan informasi Ranryu saat di Hong Kong, itu kan Monako selalu dilibatkan untuk pencarian informasi kan. Itu memang disengaja, yaitu tujuannya agar Monako itu tahu triknya terus menyampaikan ke Jessie, dan jadi seolah-olah kelompok Dako ini sedang ditipu. Tapi pada kenyataannya ternyata itu adalah Monako yang ditipu. Jadi Dako ini memanfaatkan Monako. Jadi simpelnya ya itu bisa dikatakan menipu penipu. Dan yang paling mengejutkan lagi, ternyata Ranryu itu adalah antek-anteknya Dako. Jadi emang dari awal udah di set nih, Dako itu menciptakan tokoh fiktif bernama Ranryu yang bertujuan ya agar Jessie ini masuk ke perangkap Dako dan Ranryu. Dan ya seperti diceritakan, akhirnya Jessie ini mendekati Ranryu, tapi ternyata dia yang didekati dan ditipu. Punya keren banget sih ini film. Pemutar balikan ceritanya itu the best banget. Dan yang paling kesian itu ya si Akaboshi ya. Di dorama udah ketipu, di film, di versi movie itu ketipu lagi. Jadi ketipunya itu saat memberikan uang kepada mantan suami Ranryu, yaitu udah di set juga. Jadi ternyata itu bukan uangnya Jessie, ternyata itu uangnya Akaboshi. Ya karena Akaboshi ini bosnya, Jessie itu bawahannya. Dan cameo terepik di film ini itu adalah si pembuat kalung palsu. Temen-temen bakalan ngakak sih di akhir-akhir film ya. Jadi itu bakal diperlihatkan si pembuat kalung yang ternyata itu adalah si Genji atau Shun Oguri. Udah gitu suaranya dibikin cempreng dan tampilannya ya begitu. Yang lebih mengejutkan lagi ternyata
yang kita pikirkan Ryu itu adalah tokoh fiktif yang diciptakan oleh Dako, itu ternyata ada orangnya ya di film itu ya. Jadi di akhir film itu kita diperlihatkan si petugas bersih-bersih yang ternyata itu adalah Ren Ryu, yang ternyata itu muncul juga di awal film. Ingat nggak? Pokoknya film ini penuh kejutan banget. Jadi memang ya film ini membawa kita ke jalan cerita yang lurus terus sampai ke klimaks. Dan saat di klimaks, boom, kita dibawa ke plot twist yang tidak terduga. Gila, keren, good job. Oke, gitu aja ya alur cerita film The Confidence Man Japan versi movie. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.